Halo semuanya, perkenalkan saya Veronica Giona dari kelas ABT 5B Malam. Di sini saya akan mempresentasikan equity report saya di PT Dharma Satya Nusantara. Gambaran umum perusahaan. PT Dharma Satya Nusantara atau dikenal dengan TBK adalah perusahaan agribisnis Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan produksi kayu olahan. DSNG juga melayani pasar domestik dan internasional, menjadikan keberlanjutan dan inovasi sebagai kunci pertumbuhan bisnisnya. Model dan jenis industri. Model dan jenis industri di PT DSNG sendiri yaitu mengenai industri perkebunan kelapa sawit dan produk kayu. Kondisi internal perusahaan. Pada tahun 2023, PT DSNG memiliki 6.570 pemegang saham dengan saham terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode DSNG. Dari sisi keuangan, perusahaan mencatat pendapatan 9,5 triliun dan laba bersih 842 miliar, meskipun laba turun 30,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset perusahaan mencapai 16,18 triliun dengan ekuitas meningkat 8,9% menjadi 8,89 triliun. Analisis ekonomi global dan lokalnya. Di tingkat internasional, data harga minyak kelapa sawit dikomunikasikan oleh World Bank adalah dalam wujud minyak sawit dan minyak karmel sawit asal Malaysia yang masing-masing dipantau di pelabuhan NW Eropa dan pelabuhan Rotterdam. Tahun 2024, rata-rata harga selama 6 bulan hanya sebesar eh, $886 per ton. Perkiraan harga akan menurun atau relatif stabil jika dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya penurunan harga referensi HR CPO yang diantaranya dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya penurunan harga minyak kedelai dan harga minyak mentah di dunia. Selanjutnya ada tinjauan industri dan persaingan. Adapun tinjauan industrinya, industri kelapa sawit Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan. Produk minyak sawit diproyeksi meningkat, sementara ekspor diperkirakan melemah. PT DSNG mencatat kinerja keuangan yang positif pada tahun 2024. Pada semester pertama, laba perusahaan meningkat sebesar 41% dibandingkan periode yang satu tahun sebelumnya, mencapai 508 miliar. Pada kuartal ketiga, laba meningkat lebih lanjut menjadi 868 miliar, naik 72% secara year on year. Selanjutnya, adapun analisis keuangannya. Berdasarkan data perusahaan yang telah dianalisis 5 tahun terakhir, PT DSNG menunjukkan kinerja yang stabil, namun perlu juga adanya peningkatan yang lebih baik. Secara keseluruhan, DSNG merupakan emiten yang cukup kompetitif dari perusahaan lainnya. Tingkat GPM-nya sebesar 26,48% lebih tinggi dibandingkan SMP dan tidak begitu jauh dibandingkan GUD dan STAA. Untuk NPM-nya sebesar 8,40%. Untuk OPM DSNG terlihat sebesar 17,30 dan untuk ROE yang cukup baik dalam dan terakhir ROE yang cukup baik dalam menghasilkan laba butuh peningkatan seperti layaknya GUD dan STAA. Cash flow DSNG. Cash flow DSNG terlihat sehat, di mana arus kas operasional cenderung meningkat tiap tahunnya dan bersifat positif. Artinya perusahaan mampu menghasilkan kas dari operasional inti. Current ratio activities ratio yang cukup baik. Current ratio-nya baik adalah kemampuan perusahaan yang membayarkan kewajiban yang akan jatuh tempo, di mana nilai tertinggi akan menunjukkan likuiditas yang baik. Dan tetapi jika terlalu tinggi, perusahaan masih kurang mampu memanfaatkan aset perusahaan. DSNG juga memiliki kinerja yang cukup baik, total aset turnover sebesar 0,56 kali, namun masih kalah dengan STA dan GOOD. Meskipun kurang rasio yang baik, DSNG harus mengoptimalkan tingkat aktivitas rasio yang lebih maksimal. Harga saham terjangkau. Price earning ratio DSNG menunjukkan bahwa ia memiliki nilai yang tinggi dan kompetitif di tahun 2024. Hal ini mengidentifikasi potensi keuntungan yang cukup kompetitif terhadap pesaing yaitu SMP, STA, meskipun Good memiliki potensi yang lebih baik. Konsisten dalam membagikan dividen.
Dalam 5 tahun terakhir, DSNG konsisten dalam membagikan dividennya yang terbaik dibandingkan yang lainnya. Meskipun dalam DPR kalah dengan Good, tetapi ia menawarkan tingkat pengembalian yang tinggi dibandingkan yang lain. Kinerja bagus dalam mengolah saham. Dilihat dari nilai rata-rata EPS selama 5 tahun terakhir, DSNG menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan di dua emiten lainnya. Hal ini menandakan DSNG mampu menghasilkan laba bersih yang optimal per sahamnya. Efektivitas dalam mengelola aktivitas lancar. DSNG dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan ini terjadi pada operasional cash flow yang cenderung meningkat dengan rata-rata 0,49 kali, kurang rasio 1,054, cash flow 0,170, quick ratio 0,69. Peningkatan arus kas dari aktivitas operasional adalah tanda positif karena perusahaan mampu menghasilkan kas yang lebih banyak untuk mendukung operasional dan kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada analisis debt score. Dalam 5 tahun sudah jelaskan di tabel hasil proses DSNG. Di tahun 2021 dan 2023, DSNG mengalami eh, tingkat abu-abu atau hati-hati. Banyak yang bisa dilihat dari banyaknya hutang, tetapi perbedaan antara hutang dan aset lancar sangat kecil. Yang kedua, modal yang dapat lebih banyak diketahui. Dan di tahun 2009-2010, dia termasuk zona merah, yang artinya hutang lancarnya terlalu tinggi dibandingkan aset lancar dan permodalan yang rendah membuat sulit untuk membayar hutang. Analisis valuasi dari kinerja keuangan dan fundamental, pendapatan dan laba. Pada tahun 2003, pendapatan mencapai 9,5 triliun, tetapi laba bersih menurun 30,2% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 842 miliar. Dilihat dari ekuitas dan aset, total aset mencapai 16,18 triliun dan ekuitas tumbuh sebesar 8,9% menjadi 8,89 triliun. Dilihat dari efisiensi operasional, tingkat oil extract atau OER meningkat menjadi 24% hingga kuartal 3 2024. Selanjutnya dilihat dari valuasi saham dan rasio PER, DSNG memiliki PER 8,0 kali pada tahun 2024. Dilihat dari PBV-nya yang lebih rendah dibandingkan 3 emiten lainnya mencerminkan harga saham yang terjangkau. Dilihat dari dividen, DSNG konsisten membagikan dividen selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya dilihat dari kinerja keuangan. Laba bersih mengalami peningkatan signifikan pada kuartal ketiga di 2024, naik 72% secara EOY menjadi 868 miliar. Dilihat dari cash flow, arus kas operasional yang positif menandakan kemampuan perusahaan yang menghasilkan kas dan aktivitas MT, meskipun arus kas investasi dan pendapatan bersifat negatif. Dilihat dari efisiensi operasional, tingkat oil extraction rate atau OER mencapai 24% hingga kuartal 3 2024 mencerminkan perbaikan efisiensi. Dilihat dari rasio likuiditas, kurang rasio yang cukup baik menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dilihat dari Z-score, analisis menunjukkan DSNG berada di zona abu-abu dalam 3 tahun terakhir dan zona merah di tahun 2019 dan 2020. Resiko investasi. Adapun resiko operasional itu ada fluktuasi harga komoditas dan biaya produksi. Dilihat dari resiko keuangan ada likuiditasnya, meskipun memiliki arus operasional positif, penurunan rasio likuiditas seperti quick ratio dan current ratio dalam beberapa tahun terakhir dapat menjadi tanda awal potensi tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dilihat dari Almat Z-Score, hasil Z-Score DSNG berada di zona abu menunjukkan risiko yang perlu diwaspadai. Dari risiko pasarnya ada pesaing industri dan regulasi pemerintah. Dilihat dari ESG atau lingkungan sosial dan tata kelola, keberlanjutan dan isu lingkungan, serta tanggung jawab sosial. Dilihat dari risiko diversifikasi ketergantungan pada kelapa sawit. Dilihat dari risiko global, ada permintaan dan ekspor, dan geopolitik dan fluktuasi mata uang. Sekian presentasi equity report dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.